Bapak. Dalam video ini kami akan menjelaskan secara singkat apa itu indikator prioritas di jenjang Dasmen dan mengapa penting untuk memahaminya. Mari kita mulai. Visi Pendidikan Indonesia dalam Kebijakan Merdeka Belajar adalah upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Namun, berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Indonesia masih mengalami krisis pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi satuan pendidikan untuk mendorong pemulihan pembelajaran. Transformasi satuan pendidikan ini dapat dicapai melalui perencanaan berbasis data. Dalam perencanaan berbasis data, terdapat 3 langkah sederhana, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Namun, sebelum memasuki tahapan identifikasi, refleksi, dan benahi, penting bagi kita untuk memahami indikator dalam profil pendidikan, khususnya indikator prioritas. Indikator prioritas adalah indikator utama dalam profil pendidikan yang saat ini sedang diprioritaskan oleh pemerintah pusat kepada seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Terdapat 6 indikator prioritas untuk jenjang Dikdasmen dan tambahan 2 indikator untuk jenjang SMK. Indikator ini dipilih sebagai refleksi dari prioritas Kemendikbudristek dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan dan mendorong terjadinya transformasi pembelajaran. Indikator prioritas berasal dari struktur profil pendidikan yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu komponen output, komponen proses, dan komponen input. Komponen output mencakup kualitas capaian pembelajaran peserta didik. Indikator-indikator di dimensi A memberikan gambaran tentang luaran yang diharapkan dari proses pendidikan. Komponen proses mencakup kualitas proses belajar peserta didik. Indikator-indikator ini menunjukkan proses belajar dan lingkungan pembelajaran peserta didik yang mempengaruhi capaian pembelajaran. Komponen input mencakup kualitas sumber daya di satuan pendidikan. Indikator-indikator ini menekankan aspek yang mempengaruhi kualitas proses pembelajaran, seperti pelatihan guru, tata kelola, dan program dan kebijakan di satuan pendidikan. 3 komponen tersebut didukung oleh 5 dimensi, yaitu dimensi A, B, C, D, dan E. Dimensi A dan B berada dalam komponen output, dimensi D dan E dalam komponen proses, dan dimensi C dalam komponen input. Sebagai catatan, dimensi B hanya tampil di rapor pendidikan daerah karena mencakup aspek-aspek yang perlu diintervensi melalui kebijakan tertentu di pemerintah daerah. Dari kelima dimensi tersebut, dimensi A dan D secara langsung berfokus pada mutu dan relevansi pembelajaran. Di dalam dimensi ini terdapat 6 indikator prioritas yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 012 tahun 2023. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Indikator ini dipilih karena memiliki relevansi tinggi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Untuk jenjang SMK terdapat 2 indikator tambahan, yaitu penyerapan lulusan SMK dan link and match dunia kerja. Kedua indikator ini memiliki relevansi tinggi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di jenjang vokasi. Seberapa penting keberadaan indikator prioritas? Indikator ini menjadi target utama yang harus dicapai oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia saat ini untuk perbaikan mutu pelayanan pendidikan. Indikator prioritas juga ditampilkan dalam halaman rapor pendidikan, sehingga penilaian terhadap indikator prioritas dapat membantu dalam mengidentifikasi indikator yang perlu mendapat perhatian segera. Dalam menangani permasalahan yang muncul dapat dilihat indikator akar masalah. Indikator akar masalah muncul dari hasil analisis keterkaitan antara indikator prioritas dan faktor-faktor yang mendukung peningkatan capaian indikator tersebut.
Indikator akar masalah dapat ditemukan melalui analisis indikator level 2 dari indikator prioritas tersebut dan indikator lain yang mempengaruhi capaian indikator prioritas. Memahami indikator prioritas dan posisinya dalam struktur profil pendidikan akan mempermudah dalam mengidentifikasi dan merefleksikan permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Begitulah sekiranya penjelasan tentang indikator prioritas. Wah, ada pertanyaan lagi nih. Apakah indikator ini bersifat permanen? Indikator prioritas yang disediakan saat ini merupakan target utama yang perlu dicapai seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Jika indikator prioritas ini telah mampu dicapai oleh seluruh satuan pendidikan, maka pemerintah dapat mengarahkan untuk meningkatkan pelayanan di indikator lainnya. Tidak kalah penting, penilaian terhadap indikator prioritas bukan hanya sekedar tampak pada profil pendidikan maupun rapor pendidikan. Satuan juga perlu memperhatikan indikator prioritas ini dan mengamati bagaimana faktanya di satuan pendidikan masing-masing.